Apa kata Nabi? Maka Nabi menjawab, perhatikan kalimatnya. Hadza atau dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Ini bulan istimewa yang orang seling luput dengan keistimewaannya. Baina Rajab wa Ramadan, letaknya antara Rajab dan Ramadan. Kenapa disebutkan kalimat Rajab dan Ramadan? Karena beliau sudah memberikan isyarat banyak umatnya akan fokus dengan Rajab dan Ramadan sehingga lupa dengan Sya'ban. Kemarin Rajab peringatan Isra Mi'raj di mana-mana kan? Kajiannya banyak kan? Setelah itu langsung nunggu Ramadan kan? Karena doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena fokusnya Rajab dan lompat pikirannya ke Ramadan, lupa dengan keutamaan Sya'ban. Apa di antara keutamaannya? Ternyata salah satunya, Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan, saya agak turunkan volumenya dan saya agak perlambat. Perintah Ramadan itu turunnya bukan bulan Ramadan. Saya ulangi, perintah Ramadan turunnya bukan bulan Ramadan, tapi di bulan Sya'ban, sebulan sebelum pelaksanaannya tiba, di tahun kedua Hijrah. Dengan cepat, apa hikmah di balik ini? Di antara yang di-highlight oleh para ulama, diberikan catatan agar Nabi dituntun oleh Allah untuk mengajarkan umatnya saat itu bagaimana beradaptasi dengan Ramadan yang akan dilakukan, sekaligus menyusun kurikulum sehingga dengan kurikulum itu siap dijalani bulan Ramadan dengan pedoman yang terukur. Nah, jadi saat masuk Ramadan itu yang disukai dalam Islam sunnahnya bukan sekedar kita tunggu kapan sidang isbat, apakah ru'yat ataukah hisab, berapa derajat sekarang. Insya Allah tahun ini semua akan sama, informasi yang baiknya tidak akan ada perbedaan. Insya Allah tahun ini 1446 Hijrah dalam mengawali Ramadan. Semua akan sama di hari yang sama, di waktu yang sama, yaitu 1 Ramadan 1446 Hijrah. Insya Allah kalau pendekatan hitungannya itu sudah hilalnya naik sudah 7 derajat. Jadi paling minimal sudah 4 di seluruh Indonesia sampai ke 7. Karena sudah di atas 3, ru'yat pun, imkan ru'yat pun akan ikut. Insya Allah Ramadan tahun ini semua seragam. Kalau masih menggunakan hisab dan ru'yat. Kecuali kalau pendekatannya ketinggian bulan di Parangtritis saat ombak itu naik, nah itu atau mimpi yang ditunggu ya, sampai kiamat kurang 2 hari, nah itu agak beda sendiri biasanya. Ya. Sebelum sampai ke Ramadan, maka yang dituntun oleh Nabi, siapkan kurikulum dulu. Supaya saat Ramadan itu kita siap, apa yang mau dikerjakan. Malam mau lakukan apa? Siang saat puasa menjalaninya bagaimana? Yang kedua, ada adaptasi. Supaya tubuh kita secara fisikal itu nyaman menjalani Ramadan. Ya, jangan sampai puasa siang-siang sudah lemas, asar nuntut buka gitu kan, ya, sehingga muncul istilah puasa setengah hari, puasa 2/3 hari, demikian selanjutnya. Nah, menu inilah dan adaptasi inilah yang kita akan keluarkan dengan cepat. 1, kenali diri kita. Saya ulangi, 1, kenali diri kita dengan baik. Ma'rifatul insan qabla ma'rifati siyam. Kenali karakter kita, keadaan kita, sebelum kita mengenal menu-menu di bulan puasa. Contoh, yuk kita urutkan ya, maaf sekali, secara fisik dulu. Fisik, akal, spiritual. Secara fisik ini udah biasa puasa belum? Senin, sudah puasa? Kamis, puasa? Pertengahan bulan, puasa? Nggak apa-apa. Ya, dijawab kalau benar nggak ada pahala, salah nggak berdosa, nggak ada masalah. Ya, ini cuma gambaran kita kenal diri kita. Maksudnya begini, sebelum datang Ramadan itu sudah puasa, sudah terbiasa puasa belum? Seninnya, kalau nggak Senin Kamisnya, kalau sudah Senin Kamis 3 hari di pertengahan bulan Ayyamul Bid. Kalau sudah itu menikmati naik ke puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Ya.
Kalau sudah Rabu puasa, Kamisnya berhenti. Walaupun terbiasa puasa Senin Kamis. Kalaupun buka saat Kamis, itu pahala puasa Kamisnya tetap dituliskan dengan sempurna karena kebiasaannya. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang punya kebiasaan rutin beramal soleh, saat dia uzur atau pindah ke level amal yang lebih tinggi, kemudian dia tidak menunaikannya, pahalanya tetap dituliskan dengan sempurna. Puasa Daud. Salat Daud tidak ada ya. Subuh salat, duhur tidak, asar salat, maghrib tidak, itu enggak ada. Termasuk kuliah Daud. Kuliah Daud enggak ada tuh. Ya, hari ini masuk, besok tidak, besoknya lagi masuk, selanjutnya tidak. Nah, sekarang kenali diri kita. Kalau yang belum terbiasa puasa, maka mulailah berlatih di bulan Sya'ban. Sebelum masuk Ramadan. Secara fisik. Maka turunlah kemudian contoh dari Nabi sejak bulan Sya'ban, sejak itulah Nabi terbiasa menyontohkan pada umatnya untuk memperbanyak puasa sunnah. Nah, Bapak, teman-teman, yang putra, hadis puasa sunnah bulan Sya'ban ini yang riwayatkan anak kecil, Pak. Namanya Usama. Punya bapak namanya Zaid, punya bapak namanya Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah. Ini lahir sangat disukai oleh Nabi. Sampai kalau ingusan pun ya, itu yang ngelap ingusnya itu Nabi. Dan kalau orang sekarang lihat secara rasial, mungkin banyak orang menduga tidak mudah itu. Lahir, anaknya hitam, keadaannya biasa, ingusan. Tapi Nabi saking cintanya pada anak ini, diambil anak ini, yang gendong Nabi, yang lap ingusnya pun Nabi, Bu. Saat anak ini tumbuh, saking cintanya kepada Nabi, ia mempelajari karakter kehidupan Nabi sampai menemukan Nabi itu sering puasa di bulan Sya'ban. Maka ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu Sya'ban. Saya tidak melihat Anda menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini lebih banyak dibandingkan dengan puasa sunnah di bulan-bulan lainnya. Au kama qala wa ajaba Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Maka Nabi menjawab, perhatikan kalimatnya. Hadza atau dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Ini bulan istimewa yang orang seling luput dengan keistimewaannya. Baina Rajab wa Ramadan, letaknya antara Rajab dan Ramadan. Kenapa disebutkan kalimat Rajab dan Ramadan? Karena beliau sudah memberikan isyarat banyak umatnya yang akan fokus dengan Rajab dan Ramadan sehingga lupa dengan Sya'ban. Kemarin Rajab peringatan Isra Mi'raj di mana-mana kan? Kajiannya banyak kan? Setelah itu langsung nunggu Ramadan kan? Karena doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena fokusnya Rajab dan lompat pikirannya ke Ramadan, lupa dengan keutamaan Sya'ban. Apa di antara keutamaannya? Ternyata salah satunya Nabi menyiapkan kondisi fisik yang prima sejak Rajab supaya adaptasinya mudah ke Ramadan. Maka ditunaikanlah agak sering dan agak banyak puasa sunnah di Sya'ban. Nah, banyak ini bisa relatif, Bu. Bagi yang nggak pernah puasa sunnah selama 11 bulan, sekali itu udah banyak. Senin puasa, udah banyak. Ya, jangan compare dengan orang yang sudah biasa. Senin terbiasa, Selasa buka, Rabu buka, Kamis latihan lagi. Jumat batal lagi, Sabtu nggak puasa lagi, Ahad nggak puasa, Seninnya puasa lagi. Sekarang tersisa berapa hari di akhir ke Sya'ban, manfaatkan itu. Poinnya adalah latihan adaptasi sehingga metabolisme tubuhnya bisa menyesuaikan. Saat masuk ke bulan Ramadan sudah terbiasa dia dengan puasa. Yang mu'alaf, yang baligh tahun ini. Ya, jadi Ramadannya bukan latihan, Ramadannya praktek. Ya, saya pernah dapat berita dari teman, ada preman taubat di Sumedang, daerah Jawa Barat tuh. Taubat Ramadan pertama karena nggak pernah puasa, dia pun puasa. Begitu jalan, masuk lihat ada warung buka. Dia marahi tuh Pak yang punya warung. Nggak tahu apa sekarang Ramadan. Kalaupun mau buka, pasang tirai di luar supaya orang nggak lihat katanya. Karena tahu dia mantan preman, kemudian dia tutup kan. Begitu tutup dia masuk lagi, es teh manis 1 Pak. Ya bukan setengah hari.
Yang saya maksudkan, kita maksudkan, jadi Nabi itu secara fisik pun menuntun kita. Bulan Sya'ban, optimalkan fisiknya. Kenapa? Karena nanti ada banyak yang istimewa saat Ramadan. Begitu fisik gak siap, bawaannya nanti mempraktekkan hadis palsu. Ya, tidur di bulan puasa itu adalah ibadah. Walaupun Anda niatkan menghindari maksiat, gak apa-apa, tapi tubuh Anda gak produktif. Ya, karena menu malamnya ada, menu siangnya ada, siang malam itu lengkap. Pendidikan fisiknya itu sempurna. Ya, nanti kalau masih ada waktu kita bisa eksplorasi. Kedua ini, intelektual kita. Kalau nggak sekarang itu nggak biasa baca, nggak biasa riset, Ramadan kosong. Padahal Ramadan itu bulan pemenuhan sisi intelektual kita. Ya, dulu ulama bukan hanya kultum, yang dibatasi kuliah 7 menit itu bisa kuliah terserah antum. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ibu bisa bayangkan, Bu, tadi Pak saya katakan, setiap Ramadan itu ulama itu punya karya. Fisiknya terlatih, luar biasa. Intelektualnya pun bertambah, akalnya itu padat karya. Selalu ada kitab baru, analisis, bacaan baru. Kalau tidak dibiasakan sebelum Ramadan, maka apa yang mau dibaca saat Ramadan? Kenapa saya tanya tadi kebiasaan kita dari awal? Karena mungkin di antara Anda ada yang senang sejarah. Ada yang spesialisasinya macam-macam, misalnya di bidang kedokteran, Bu Rektor tadi SPOG. Ada di geologi misalnya. Saya pernah ikut buka sekolah vokasi UGM itu, termasuk saya yang buka dulu, Pak. Ya, jadi dulu keynote speakernya itu Pak Ibn Ezer dengan saya. Dulu saya sempat ngajar juga, tapi sebetulnya analisis Quran, ya, di bidang perminyakan dulu. Kami ngajar teman-teman yang di Slumbersea, kemudian ada Ali Burton, ya, Medco, Pertamina, Kakus Oil. Itu kalau kelas saya Ali Burton dengan Slumbersea bisa bareng. Setelah itu jadi bukan partner lagi, bertarung lagi setelah itu tuh. Ya, kita gali ayat-ayat Quran yang terkandung dengan isyarat-isyarat misalnya perminyakan, tentang batu bara, tentang tambang, tentang macam-macam. Anda yang di bidang itu, siapkan dari sekarang. Kenapa enggak Anda keluarkan ayat-ayat yang berbicara tentang spesialisasi bidang Anda? Anda kuliah di bidang apa di sini? Kami dampingi beberapa kampus di Jakarta sampai ke Riau. Itu mahasiswanya izin ini untuk share saja. Ya, kami berikan pendampingan di bidang Quran. Jadi yang muslim, yang muslimah sambil kuliah sambil menghafal Quran, di wisuda selesai 30 juz. Lalu dikeluarkan ayat-ayat Quran dan hadis sesuai spesialisasinya. Misal di kedokteran, apa ayat-ayat Quran tentang bidang kedokteran itu apa isyaratnya? Hadisnya bagaimana? Tokoh-tokohnya siapa? Buku-buku klasiknya apa? Manuskripnya apa? Yang kekinian apa? Didiskusikan. Sehingga ketika dia lulus di bidang kedokteran, dia pun lulus dengan hafal Quran beserta ayat-ayat di bidangnya. Kenapa Anda nggak keluarkan itu sekarang? Siapkan kaji itu di bulan Ramadan. Sehingga kekayaan intelektual itu muncul di bulan Ramadan. Masjid Timur dan Barat itu hidup dengan kajian yang dibutuhkan. 18 fakultas, berapa prodi, keluarkan, bikin kultum di situ. Ayatnya apa, hadisnya apa, selesai jadi jurnal. Itu kalau nggak disiapkan sekarang, kekayaan intelektual yang berhak didapatkan di Ramadan itu nggak bisa kita raih. Itu terbiasa orang-orang dulu begitu. Terakhir spiritual. Ini. Mau berapa juz khatam Ramadan? Yang sering gelisah, yang ingin dibuka cakra hatinya, energi utamanya ini. Berapa juz yang mau dihafalkan Quran? Berapa banyak yang mau dikaji? Ya, khatam cukup sekali nggak apa-apa. Ada qiraah, ada tilawah, ada hifdz. Qiraah itu baca tanpa harus menuntut paham, asalnya begitu. Ya, makanya nanti ada Iqra, pernah dengar ada Iqra ya? Asalnya dari qiraati itu. Aba, abata, gitu kan? A, fata, fa, fata, fa, lam, doma, u, apalu, gitu kan? Tapi kan nggak dituntut paham kan? Sama dengan kita baca, ini Budi, ini ayah Budi, ini ibu Budi, ini tetangga Budi. Sampai sekarang Anda nggak pernah tahu kan, itu si Budi itu siapa? Itu qiraah. Ya, Anda boleh baca silahkan, khatam sekali, khatam 2 kali, sampai bacanya betul, itu qiraah. Pertanyaannya, kalau nggak dibiasakan sekarang, berapa juz yang Anda mau baca nanti? Siang baca, malam bosan.
Malam baca, siang bosan. Tapi kalau kita punya target, sekarang dibiasakan, besok mudah dilakukan. Tilawah, kalau saya sarankan, teman-teman yang kuliah di jurusan-jurusannya masing-masing, sekarang mulai keluarkan ayat-ayat Quran terkait itu, hadis-hadisnya. Nanti saat Ramadan, bikin halakoh-halakoh, grup-grup kajian untuk mendalami topik-topik yang Anda butuhkan. Siapkan dari sekarang. Tiap hari baca Al-Fatihah, sudah tahu nggak isinya? Tahu nggak keutamaannya? Ada orang susah membaca, susah paham, baca Al-Fatihah langsung ngerti. Ada orang sakit, dibacakan Al-Fatihah, sudah divonis tidak mungkin, susah. Tabib pada saat itu sudah give up, dibacakan Al-Fatihah sekali, sembuh. Kok bisa gitu? Kita udah bacakan tambah Yasin, tambah Al-Kahfi, nggak sembuh-sembuh, kan? Apa masalahnya? Sebelah sini nih, baca Al-Fatihah sehari 15 kali atau 14 kali? Yang 15 kali angkat tangan. 10 kali. Kalau Anda baca 15 kali, berarti Anda nggak sholat subuh tuh. Minimal kita baca 17 kali dalam sehari. Masa kita baca 17 kali sehari, nggak pernah kita paham isinya? Yang saya katakan bukan mengerti terjemahnya. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Ba-nya fungsinya apa? Ada 14 fungsi ba dalam bahasa Arab. Ada lil ghayah, lil ilsaq, sababiyah, musahabah. Itu ba di situ fungsinya apa? Kenapa pakai ba? Kenapa alifnya hilang? Padahal di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya, di situ hilang. Kita gali. Sampai Anda temukan, itu ada orang kita ngambil PhD di Timur Tengah, cuma kajian huruf ba yang terletak di Al-Maidah ayat 6. Ketika mengusap kepala dalam wudu itu ada ba-nya, wamsahu biruusikum. Yang lain nggak ada ba-nya. Dianalisis dari huruf ba ini dapat PhD, doktor. Yang belum silahkan, ada ta, ada sa, ada da, ada ya tuh. Teman-teman. Jadi puasa itu kemeriahan intelektual. Bukan hanya latihan fisikal. Ya, ada hak kita yang kita harus dapatkan di situ. Jadi kalau kita nggak buat semacam ini, LDK-nya itu tidak akan berjalan dengan sempurna. Ya, itu poinnya. Jadi ada qiraah, ada tilawah. Tilawah itu memahami, membaca, memahami, memaknai, mengamalkan. Iqra, baca tanpa menuntut, paham. Jadi kalau dipahamkan sampai kita mengerti, itu tilawah namanya. Orang yang baca Quran tidak menuntut paham, namanya qari. Kan ada yang qari kan, baca Quran saja. Tapi kalau ada yang menerjemahkan di sampingnya, disebut siapa namanya? Sari tilawah kan? Karena mungkin yang menerjemahkan pertama kali itu Ibu Sari. Makanya sari tilawah. Kalau Pak Rijal mungkin Rijal tilawah, gitu kan? Nah itu sebetulnya nggak ada sari tilawah, yang ada tilawah saja. Tilawah dalam bahasa Arab. Cuma mungkin yang pertama menerjemahkan Ibu Sari jadi sari tilawah. Ketiga, hifdz, hafalan. Itu enak. Kalau sudah hafal Quran itu riset menunjukkan, ini riset. Ya kurang lebih di kita itu ada 2,3 sampai 2,5 juta gigabytes kapasitas memori kita. Itu kalau sering dilatih dengan hafalan Quran kurang lebih 52.000 kosakata. Itu insya Allah akan mudah adaptasinya di bidang apa saja, dalam konteks apa saja, untuk memahami apa saja. Itu sangat dimudahkan. Itulah rahasianya kenapa orang-orang dulu dari kecil dididik dengan sholat supaya kenal Allah Tuhannya untuk meningkatkan takwanya. Yang kedua, didekatkan dengan Quran untuk membuka kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektualnya. Nah kalau kita sudah bisa maksimalkan ini, maka diharapkan muncullah kemudian sinyal takwa kita. Jadi satu kekuatan itulah yang kita gunakan selama 11 bulan beraktivitas setelah bulan Ramadan. Jadi pentingnya kajian semacam ini, makanya disebut dengan tarhib kan? Apa itu tarhib? Boleh angkat tangan? 1 juta? Saya serius. 5 juta? Ya. Apa tarhib? Menyambut. Baru 100.000. Umrah. Waktu habis, udah kelamaan. Terlalu lama dah. Tarhib secara bahasa menyambut betul, tapi baru 100.000. Asalnya dari kata rohaba. Rohaba itu disebut oleh orang Arab untuk menunjukkan hati seseorang yang lapang. Enak, nyaman. Sehingga dengan kelapangan ini, dia mudah menerima apapun yang datang.
Kenapa sering disebutkan dengan marhaban? Ya, marhaban. Karena ketika tamu datang, hatinya lapang. Tamunya mau apa saja silahkan. Ya, mau bercengkrama, minum teh, ngobrol, marhaban, itu menunjukkan hati yang lapang. Kalau kita berusaha menata hati kita supaya lapang, nyaman, sehingga cawannya luas, apa saja yang dimasukkan ke situ siap kita terima, mudah kita dapatkan, enak kita ambil, itu ditasydid, didomahkan pada kata yang kedua, huruf kedua, rahaba yurahhibu. Kemudian muncul di situ masdarnya tarhib, upaya untuk melapangkan hati sehingga luas, yang dengan keluasan itu ia siap menerima apa saja yang akan diberikan kepadanya. Kalau dikaitkan dengan tarhib Ramadan, upaya untuk menata hati, melapangkan keadaan jiwa kita, supaya saat Ramadan tiba, apapun menu yang diberikan kepada kita, kita siap menerima, melahap, dan menyempurnakannya. Sehingga tarawih, siap. Baca Quran, siap. Puasa, siap. Ke kampus, siap. Sidang, kalau perlu hari ini, siap. Kita. Ya, terakhir saya tutup. Kenapa ujungnya takwa? Apa manfaat bagi kita, kehidupan kita? Di dunia kampus, tentu intelektual ingin meningkat, ilmu ingin juga meningkat, wawasan ingin luas, syaratnya takwa. Quran surah kedua di akhir ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Bila relasi takwamu dengan Allah itu baik, Allah yang memberikan akselerasi dan mengajarkan kau tambahan pengetahuan. Ingin pintar, kuncinya takwa. Ingin bahagia, Anda yang sering gelisah, sering khawatir, Al-Baqarah ujung ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, tingkatkan sholatmu, tingkatkan bacaan Quranmu, meningkat takwamu, aku berikan kebahagiaan dalam hatimu. Ada yang sedang punya masalah, Anda wajah-wajah kelihatan tenang, senyum, belum tentu nggak punya masalah, ya kan? Quran surah ke-65 di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun tanpa kecuali Anda tingkatkan takwamu kepada Allah, punya relasi yang bagus dengan Allah, maka persoalan apapun aku akan berikan solusinya. Bukan tidak punya masalah. Setiap akan menghadapi masalah, diringankan persoalan itu sehingga seakan-akan ia merasa tidak punya masalah. Dalam rezeki pun, kalau jauh akan didekatkan, kalau terasa mustahil akan dihadirkan. Itulah gambaran secara singkat tentang relasi puasa dengan kehidupan kita, relasi takwa dengan sifat intelektual kita, relasi takwa dengan kekuatan fisikal kita, dan pada akhirnya puasa mengantarkan kita menjadi alumni Ramadan sebagai manusia yang paripurna. Demikian sebagai pengantar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.